Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada dosa yang sepadan dengan dosa kesyirikan, maka dosa itu adalah kesombongan. Kenapa demikian? Karena kedua dosa ini memiliki kesamaan. Di mana kesamaannya? Sama-sama mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka Muaz pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullah 'alal ibad ay ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hambanya ada dua, wahai Muaz. Yang pertama, engkau ibadah kepada Allah, engkau sembah Allah satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua, jangan kau lakukan kesyirikan. Dua hak Allah atas kita. Dan itu harus kita tunaikan. Jangan hilang salah satu di antara keduanya. Maka ketika orang melakukan kesyirikan, dia telah mengambil hak Allah. Dia sudah tidak menunaikan hak Allah. Begitu juga dengan kesombongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari." Kesombongan itu, keagungan itu, kata Allah, pakaianku. Hanya aku yang boleh menyematkan kesombongan dan keagungan itu. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka siapapun di antara kalian yang berani mengambil salah satu di antara keduanya, qadabtuhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Hadirin hamba Allah yang sama-sama harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang singkat kini kita ingin memuhasabah diri kita. Apakah masih ada sifat sombong dalam diri kita? Maka Rasulullah SAW sederhana saja mengindikasikan ketika seseorang dikatakan memiliki sifat kesombongan dalam dirinya. Pertama adalah kata Rasulullah SAW adalah ketika batarul haqq, menolak kebenaran. Dan seringkali terjadi orang yang menolak kebenaran itu bukan dia tidak tahu, bahkan dia tahu itu kebenaran. Rasulullah SAW ketika hijrah beliau sampai di Madinah, maka ketika itu salah seorang tokoh Yahudi yaitu Huyai bin Akhtab dengan didampingi oleh saudaranya datang menemui Rasulullah SAW. Terjadi dialog yang panjang antara Rasulullah dengan Huyai bin Akhtab, di mana Huyai ingin meng-cross check tentang informasi yang dia dapatkan selama ini dalam kitab orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi terakhir itu cirinya seperti ini. Lalu dia ingin cocokkan, benarkah Nabi yang berasal dari Mekah dan hijrah ke Madinah itu adalah yang dimaksud dalam kitab suci mereka? Maka diperolehlah kesimpulan bahwasanya benar, sesungguhnya tidak ada sedikit pun kekurangan dari ciri yang disebutkan. Maka setelah itu Huyai bin Akhtab dengan saudaranya kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan yang sudah gelap. Hadis ini diceritakan oleh putrinya yang juga nanti menjadi istri Rasulullah SAW, yaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka ketika sampai di rumahnya, saudara ini bertanya kepada Huyai bin Akhtab, "Ya Huyai bin Akhtab, bagaimana? Idh huwa. Apakah yang dimaksud dengan Nabi terakhir itu dia?" Maka kata Huyai bin Akhtab, "Betul, tidak meleset sedikit pun." Lalu bagaimana sikap kita Huyai bin Akhtab? Maka Huyai bin Akhtab menjawab, "Selama aku masih hidup, maka aku akan terus berusaha untuk memerangi dan memusuhinya." Na'udzubillah min dzalik. Batarul haq, menolak kebenaran. Dia tahu kebenaran itu, tapi dia tolak. Jelas sekali. Maka inilah yang disebut dalam Al-Quran bentuk pemalingan Allah terhadap orang-orang yang sombong. Dalam Al-Quran di surah 7 surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Aku akan palingkan, kata Allah,
orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi ini tanpa alasan yang dibenarkan. Apa bentuk pemalingan Allah? Setiap kali orang sombong itu melihat tanda kekuasaan Allah, mereka tetap tidak mau beriman. Setiap kali mereka diarahkan kepada jalan yang lurus, mereka tidak mau mengikuti. Dan setiap kali mereka diarahkan kepada jalan yang bengkok, jalan kesesatan, justru mereka mengikuti jalan kesesatan itu. Lalu yang kedua, ciri orang sombong kata Rasulullah SAW adalah waghamtun nas, meremehkan, merendahkan orang lain. Apakah dari sisi jabatan, dari sisi kedudukan, strata sosial, dari sisi harta, dari sisi ilmu, bahkan dari sisi ibadah. Ketika ada orang merasa lebih baik dibanding orang lain, maka dia memiliki indikasi kesombongan. Dan itulah yang iblis lakukan terhadap Adam alaihissalam. Ketika dia rendahkan, ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Hadirin hamba Allah yang sama-sama harap ridho dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan itu pun membawa konsekuensi, membawa akibat. Yang pertama yang kita pahami selama ini, kesombongan itu mengharamkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas Rasulullah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithlu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat biji zarah dari kesombongan. Kalimat dzarrah ini sering kita dapatkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Lalu apa sih makna dzarrah? Sehingga dia menjadi tamsil bagi kecilnya sebuah benda, termasuk tentang kesombongan itu sendiri. Maka para ulama memaknai pertama dzarrah itu adalah an-namlus shagir, yaitu semut kecil. Semut itu binatang kecil, tapi yang dimaksud dengan dzarrah, semut yang paling kecil. Artinya ketika kita punya sifat kesombongan sebesar semut kecil, haram kita masuk surganya Allah. Yang kedua, makna dari dzarrah, ketika kita misalnya di pagi hari membuka pintu rumah kita, jendela rumah kita, maka bersamaan itu masuklah sinar matahari ke dalam rumah kita. Bersama dengan masuknya sinar matahari, kita melihat butiran-butiran debu yang berterbangan. Maka ketika kita mampu mengambil salah satu butiran debu itu, maka itu adalah dzarrah. Artinya, sebesar itu sifat kesombongan pada diri kita, haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi kesombongan menghapus seluruh kebaikan. Dan itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari iblis laknatullah alaih. Berapa lama iblis berada sebelum Allah ciptakan Adam alaihissalam? Bahkan diceritakan dia begitu beribadah kepada Allah. Tapi begitu Allah perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dia tolak. Dia tidak mau, dia merasa lebih baik dari Adam. Maka Allah usir iblis. Allah hinakan iblis. Allah pastikan iblis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ribuan tahun iblis beribadah. Lalu kita yang cuma puluhan tahun lalu punya sifat sombong, hilang semua kebaikan kita. Dan yang terakhir dari sekian banyak konsekuensi dari kesombongan itu, hadirin hamba Allah, sebagaimana kata seorang ulama besar Muhammad Al-Baqir, di mana beliau mengatakan, ma dakhala qalbam ri'in syai'un minal kibr illa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhala qalla au katsur. Tidaklah masuk sifat kesombongan pada hati seseorang, melainkan bersama dengan masuknya sifat kesombongan pada hati seseorang, maka akan akan hilang akalnya, akan hilang kecerdasannya. Seberapa banyak hilang kecerdasan akalnya? Sedikit atau banyak sifat kesombongan yang masuk pada dirinya. Semakin banyak kesombongan bersemayam pada hatinya, semakin dia menjadi orang yang bodoh. Terlihat cerdas, terlihat berpendidikan, tapi setiap bertutur kata, melakukan statement, menunjukkan dia orang yang bodoh. Kenapa? Karena kesombongan yang menutupi kecerdasannya itu. Hadirin hamba Allah, oleh karena itu belajar dari pandemi yang masih terus berlangsung ini menunjukkan bahwasanya kita makhluk Allah yang sangat lemah. Tidak pantas, tidak ada ruang bagi kita untuk bersikap sombong. Menghadapi makhluk yang tidak terlihat aja kita tidak mampu. Kocar kacir kita. Ekonomi, politik, termasuk keberagaman kita pun terganggu. Itulah orang yang sombong. Ya. Sangat tidak pantas berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari sejarah masa lalu bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang sombong. Abraha dengan kekuatan militernya ketika dia ingin menghancurkan dengan kesombongannya ingin menghancurkan Ka'bah. Justru Allah hancurkan dia dengan makhluk yang kecil. Tidak perlu Allah menghadapi
kekuatan militer Abraha yang ditakuti ketika itu dengan kekuatan yang besar juga. Cukup Allah mengirimkan burung-burung kecil saja. Setiap burung membawa 3 buah batu kerikil. Lalu hancurlah Abraha bersama dengan pasukannya. Begitu juga nanti di akhir zaman, hadirin hamba Allah, ketika muncul kembali bangsa perusak, Ya'jud dan Ma'jud, yang secara kuantitas dan kualitas begitu kuat luar biasa. Bayangkan, setiap 1000 orang, maka 999-nya adalah Ya'jud dan Ma'jud. Tidak ada yang mampu menghadapi Ya'jud Ma'jud. Maka di puncak kesombongannya ketika mereka melepaskan anak panah ke arah langit, tombak ke arah langit, lalu kembalilah anak panah itu, tombak itu dalam keadaan berlumuran darah. Ketika itu mereka mengagungkan kesombongannya dengan mengatakan, Tuhan sudah mati, penduduk langit sudah kita kalahkan. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Allah hancurkan Ya'jud dan Ma'jud. Dengan cara apa? Cukup Allah tempelkan ulat-ulat di leher-leher mereka. Begitulah akibat dari orang-orang yang sombong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita berusaha berlindung kepada Allah untuk menjauhi sifat kesombongan. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jathiyah ayat yang terakhir, walahul kibriya fis samaa'i wal ard. Fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Kepunyaan Allah lah kesombongan baik di langit maupun di bumi. Maka jadilah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang merendahkan hatinya. Jangan bersikap sombong. Karena betapa murkanya Allah terhadap orang-orang yang sombong. Oleh karena itu hadirin, mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, menjauhkan diri kita dari sifat kesombongan dan segala kejahatan termasuk pandemi yang masih terus berlangsung ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati aqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlub lana khairan minha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa ant subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.